Ini berarti harganya 400 juta Pak Andre? 465 loh. Jadi Three-way satu set. Oh, yang three-way-nya doang? Three-way-nya Bukan aja. sama subwoofer? Belum. Berarti satu set three-way harganya 465 juta. Iya. Oke, Kanres, jadi sesuai janji kita ya sama Pak Andre, kita setelah bahas yang subwoofer Ground Zero, kita akan lanjut bahas soal satu set sebuah speaker three-way dan juga beberapa mungkin ada subwoofernya juga Pak Andre ya. Dan ini baru di Indonesia Pak Andre. Iya. Dan akan udah launching belum sih Pak Andre? Belum. Oh belum ya? Officially belum ya. Oke, nanti ini kita pertama nih. Oke, ini pertama dan nanti akan juga dijelaskan ya Pak Andre ya, sedikit boleh dijelaskan tentang ini sebut three-way-nya ini speaker dari apa ya kan? Dari mana? Kemudian juga siapa orang di balik desainer dari speakernya. Tentunya nanti Katras kita akan ngebahas satu persatu dari A sampai Z mungkin ya, kalau Pak Andre nggak capek itu juga. Nggak apa-apa. Ya. Nah, Pak Andre langsung aja kita mulai kali ya Pak Andre ya. Pak Andre, bisa diceritain sedikit nggak sih untuk latar belakang dari speaker-speaker yang ada di depan kita nih? Sekalian juga Pak Andre bisa dijelaskan ini speaker apa dan dari mana? Oke, mungkin brandnya dulu ya. Boleh. Ya, Art in Motion ini secara konsepnya mau membawa art atau seni bergerak. Jadi kan ini audio mobil. Ya, jadi sebuah seni yang bergerak di mobil yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan dan bisa dinikmati di banyak negara. Nah, pendirinya ini namanya Marian Gadau. Dia seorang dari Rumania. Tadinya dia itu bikin stitching atau jahit kulit. Dia melakukannya itu dengan sangat baik. Kemudian dia ini bekerja di Koenigsegg. Ya, itu mobil yang paling high end lah di dunia. Pokoknya yang terbaik bisa dimasukin di mobil itu. Nah, dia di hire di Koenigsegg, kerja selama 3 tahun sampai menjadi kepala dari interior. Interior Koenigsegg. Nah, setelah 3 tahun dia kerja, dia kepengen membangun sebuah audio system yang terbaik gitu. Karena memang dia ini hobi banget audio. Kemudian dia membeli banyak sekali speaker. Yang ini bagus di satu sisi, kurang di sisi lain. Yang ini bagus di sininya, kurang di lainnya, dan seterusnya. Akhirnya dia coba-coba, dia merakit sendiri speaker. Bentuknya masih ala-ala Frankenstein begitu ya, jelek nggak serapi ini. Waktu dia tes, nah ini bagus. Nah, teman-temannya ini mereka ada satu grup, ada 6 orang gitu ya. Pada denger, lihat itu ketawa semua, apa ini gitu. Tapi waktu mereka denger, diem, ternyata bagus. Lalu mereka berpikir kenapa nggak diproduksi. Jadilah diproduksi menjadi merek Art in Motion ini. Artinya jadi dari Frankenstein itu dibaguskan lagi untuk mungkin looks-nya dan desainnya segala macam. Maksudnya secara industrialnya menjadi bagus ya, perfect untuk dijual gitu. Nah, tadi Pak Andre kan ada mention soal seni yang berjalan ya Pak Andre. Sebenarnya kenapa sih itu bisa disebut dengan seni berjalan Pak Andre? Ya, jadi musik ini kan seni, sebuah seni. Jadi ini bukan cuma soal elektronik, tapi lebih soal seni, art. Makanya dia bukan mengunggulkan elektroniknya atau mechanical-nya gitu, tapi sebuah seni. Seni keseluruhannya. Dan ini dari Sweden ya Pak Andre? Ya, sekarang dia tinggal di Sweden, makanya semuanya dibuat di Sweden. Jadi kita selalu melabelnya juga Made in Sweden. Di belakangnya ini ada benderanya, bendera Sweden. Nah, Katras, jadi kalau kita lihat belakang ini sebenarnya ada benderanya ya. Jadi ini benar-benar dari Sweden juga Pak Andre ya, dan Pak Andre sendiri dibawa langsung ke sini, cuman dikirim, nggak mungkin di tenteng-tenteng ke bandara. Nah, Pak Andre, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang three-way speakernya dan juga subwoofernya tentunya, saya mau nanya dulu Pak Andre, sebenarnya seberapa eksklusifnya sih untuk dari satu set atau speaker-speaker dari Art in Motion ini Pak Andre? Ya, karena ini dibuat dengan tangan, tentunya menjadi sangat eksklusif ya, nggak bisa mass production, tapi tentunya presisinya juga lebih baik. Contoh rangkanya ini
ini bukan rangka yang beli jadi atau die-cast yang pakai cetakan gitu. Kalau cetakan mau cetak 1000 juga sebentar. Bisa, betul. Ini di CNC satu persatu dan satu speakernya ada 3 part yang di CNC. 4 plus grillnya. Jadi proses CNC-nya juga makan waktu berhari-hari untuk jadi seperti ini satu speaker. Itu jadi, satu speaker aja. Ya, tapi kelebihannya ya menjadi presisi sesuai desain. Dan itu kelebihannya mungkin dari handmade itu sendiri ya Pak Andre ya. Dan kita mau masuk ke speakernya Pak Andre kan. Kalau misalkan Pak Andre jika hanya boleh menyebut nih satu kata yang menggambarkan time machine-nya ini kan, karena saya lihat tadi di grillnya ini ada time machine ya Pak Andre. Betul. Ini berarti nama dari si speaker three-way-nya ini. Betul. Dan ini penamaannya time machine, kenapa dinamain time machine Pak Andre? Nah, time machine ini diberi nama sesuai zaman dulu itu ada film itu yang orang bisa kembali ke masa lalu. Iya. Pakai mobil kembali ke masa lalu. Jadi kembali. Nah, untuk kembali itu kan butuh mesin. Betul. Nah, ini adalah mesinnya. Bagaimana bisa kembali ke masa lalu. Masa lalunya itu apa? Masa lalunya itu adalah proses ketika si musik ini sedang di-recording. Jadi dengan mendengarkan speaker ini seolah-olah kita tuh dibawa ke recording aslinya. Kalau recording aslinya di studio ya seperti di studio, kalau recording aslinya di gereja ya seperti di gereja, kalau live di panggung ya seperti live. Jadi kita dibawa oleh time machine atau speaker time machine ini ke awal recording. Betul karena memang kalau kita mendengarkan musik tuh Pak Andre kadang susah untuk menemukan musik itu dari recording aslinya tuh agak susah nemuinnya Pak Andre. Kalau diperhatikan kan genre itu beda-beda kan. Kalau tahun 80-an kan betul musiknya agak beda tuh. Betul. Kayak gayanya Pak Edi kan 80 90. Nah, itu kan musiknya berbeda dengan tahun 60 70-an. Atau dengan yang musik sekarang. Nah, time machine ini harus bisa membawa kita idealismenya penciptanya ke masanya yang tepat gitu. Jadi kalau genre 80 90-an ya musiknya seperti itu, recordingnya seperti itu, cenderung lebih bright karena waktu itu keluar tape kompo, CD dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau yang lama lebih seperti vinyl style, yang baru lebih digital style, resolusi dan lain-lain itu bisa harus kembali ke masanya. Tapi berani banget ya dari Artin Motion ini, berani banget untuk menamakan time machine itu dan memang sedip itu untuk namanya aja itu dalam banget ya Pak Andre ya. Ini orang yang segalanya dipikirkan dengan detail. Segala hal. Betul. Betul. Nah, Pak Andre sebelum kita lari ke fiturnya nih, Pak Andre dari speaker ini, boleh di spill dulu nggak Pak Andre? Ini speaker three-way-nya dari mid bass, dari mid range dan juga dari tweeternya. Ini bahannya seperti apa? Kemudian juga komponennya nanti seperti apa kayak gitu? Kalau tweeternya sih bahan soft dome ya. Soft dome material. Tapi tentunya ini bukan soft dome yang biasa, ini soft dome yang sangat high quality. Maaf Andre, mic-nya agak di. Jadi soft dome-nya sangat high quality. Kemudian proses pembuatan CNC machining dan proses pembuatan di construction dari magnet system atau motor sistemnya juga diperhitungkan dengan sangat baik. Chambernya juga. Dan yang paling bagus itu ketika dia dipasang grill. Yang ini grillnya? Ketika dipasang grill, ini biasa kan kalau di mobil begini kelihatan bautnya. Ada bautnya, betul. Nah, kalau semua time machine itu bisa kita tutup begini. Lalu nanti dikunci di sini sehingga kelihatan originalnya mobil. Nggak ada kan speaker original mobil kelihatan baut. Betul. Jadi seperti itu. Nah, hal yang sama berlaku di mid-range maupun di mid-bassnya. Mid-range dan mid-bassnya ini menggunakan di bagian depan karbon. Di sandwich yang itu di sandwich dengan paper, yang ini enggak. Ini benar-benar pure karbon. Nah, ini kalau kita lihat rangkanya ini CNC customized. Jadi ini aluminium, kuningan aluminium. Nah, ini motor sistemnya juga terpisah sendiri semua di CNC. Ini yang makan waktu lama karena ini adalah bilah utuh. Lalu dibubut. Berbeda dengan cetakan. Kalau cetakan seperti subwoofernya ini kan dicetak. Jadi dibuat cetakan, dituang aluminium, nggak ada yang terbuang. Kalau ini yang terbuang sangat banyak, makanya jadi mahal. Tapi apa kelebihannya? Tentu lebih rigid. Karena dia satu kesatuan dikerok gitu kan. Kalau ini kan namanya barang dituang nggak bisa padat.
Kalau ini kan barang jadi, di pressure baru di CNC. Oke. Tergantung material yang dipakai, aluminiumnya grade berapa gitu. Kayaknya aluminium yang kualitas tinggi. Kenapa dia dipisahkan dengan kuningan? Ini semua ada teknologinya, ada pemikiran di balik itu. Kemudian kalau dilihat spidernya pun tidak sama dengan speaker lain. Biasa speaker lain kan kecil-kecil. Gitu. Kenapa dia selebar ini itu untuk mendapatkan parameter time machine tadi. Jadi semuanya ini dipikirkan, di customize gitu sampai ya kalau dilihat, maaf ini agak kotor ya, sebenarnya kalau dilihat secara detail warnanya ini kelihatan doff, ini kilap. Sebenarnya itu cuman karena proses CNC aja. Jadi CNC-nya di bagian yang doff ini digurat secara sangat halus sehingga terlihat seperti doff. Yang ini dibiarin aslinya polis, guratan yang tanpa guratan. Jadi dia cuma main CNC mesin aja bisa terlihat doff, bisa terlihat kilap. Bukan dipoles dan nggak dipoles. Betul. Ini finish dari CNC-nya langsung seperti ini. Jadi mesin CNC dia aja luar biasa banget. Iya makanya tadi kelihatan, kita ngeliatnya aja beda ya Pak Andre ya, dari feel-nya ya. Iya betul. Ini kelihatan langsung, jadi karena kalau penasaran mending langsung lihat aja. Jadi nanti bisa, mungkin Pak Andre bisa taruh di sini untuk barang contohnya. Kan. Siapa tahu ada yang tertarik juga Pak Andre untuk melihatnya. Nah, kalau untuk yang paling istimewanya nih Pak Andre nih, sebenarnya yang bikin istimewanya selain tadi desainnya, kemudian juga mungkin materialnya yang digunakan, istimewanya apa Pak Andre? Ya, salah satu yang lagi tambahan itu cone-nya one piece begitu ya modelnya. Itu tujuan sekarang kan lagi tren ya, Ecutone juga begini. Dia sehingga dispersinya rata. Jadi kalau menghadap ke Jupe begini bagus, off axis-nya juga rata, turunnya itu rata gitu. Nggak ada dead spot-nya, nggak ada titik matinya. Kalau dia nggak one piece cone itu selalu ada dead spotnya. Nah itu berlaku sampai ke turunannya, ke subwoofernya, 8-in, subwoofer 10-in, semua konsepnya sama. Tapi kalau dilihat dari fisiknya nih ya Pak Andre ya, dari looks-nya ini, apakah bisa nanti dibikin dengan baffle gitu Pak Andre di bagian pilar A untuk bagian midrange dan twitternya? Kemudian bisa ya? Bisa. Jadi tinggal disesuaikan aja. Iya. Jadi ukurannya ya dibilang besar, lebih besar dibanding normal karena dia ada covernya ini. Tapi juga jadi looks-nya jadi terlihat original. Tapi masih masuk lah di mobil karena memang dia juga 3 inch-nya lebih besar dari normal, ini 4 inch. Betul. Jadi nanti kedepannya akan keluar yang 3 inch, tapi saat ini yang kita punya 4 inch. Memang lebih bagus 4 inch. Vokal itu ukuran bagusnya 4 inch. Kenapa begitu? Karena secara konsep kan memang mulut manusia cuma segini, tapi size vokal kalau kita bicara kan seolah-olah kita dengar itu size-nya sebesar ini. Betul. Atau lebih besar dikit malah. Nggak sekecil 3 inch gitu. Nah Pak Andre, sebenarnya kalau ini kan kita ngeliatnya untuk orang yang belum tahu ya Pak Andre ya, looks-nya kan ini sangat eksklusif, sangat mewah ya. Tentunya pastinya ini akan mendukung file-file yang resolusinya tinggi dong Pak Andre. Pasti. Jadi dia bukan, kalau resolusi tinggi itu kan bagaimana menjangkau semua frekuensi dari bass, mid-range sampai treble gitu kan. Kalau sekarang high res kan treble-nya lebih tinggi lagi. Gitu. Katakan kalau dulu teknologinya sampai 20 kilo, sekarang sampai 40 kilo. Itu pasti terjangkau. Ya speaker yang di bawahnya pun bisa menjangkau. Tetapi yang melebihi itu sebetulnya adalah bagaimana menjangkau itu dengan fase yang tepat. Jadi manusia itu lebih sensitif fase daripada amplitude. Amplitude itu kekencangannya. Jadi amplitudenya bisa menjangkau sampai high res. Tapi fasenya waktu di high res ini melintir nggak? Ketika fasenya melintir, itu telinga kita dengarnya capek, nggak enak, nggak nyaman gitu. Makanya orang banyak bilang high res. Tapi apakah high res selalu nyaman? Belum tentu. High res itu nggak selalu bikin nyaman. Yang bikin nggak nyaman adalah fasenya bergeser, satu. Kedua, distorsinya tinggi. Jadi sebuah speaker yang bagus itu harus menjangkau semua frekuensi. Memang betul, itu yang pertama yang Jupe bilang. Tapi juga fasenya harus bagus, nggak melintir, karena manusia itu sangat sensitif dengan fase. Nah yang ketiga, distorsinya rendah. Distorsinya rendah itu kalau kasarannya, kalau ekstrim banget itu sember. Ya, tapi kalau sember itu udah kedengeran banget. Gitu. Tapi kalau yang nggak kedengeran banget, ya itu distorsi namanya. Ya, orang nggak denger tapi bikin nggak enak.
orang nggak dengar tapi bikin nggak enak. Ya, jadi mungkin kalau orang awam nggak bisa denger itu. Kalau reviewer kayak saya gitu, saya kan kerjanya tiap hari dengerin produk nih, semua produk kita tes. Ya saya tahu. Tapi kalau orang awam nggak menyebut itu secara ini distorsi gitu, kan orang bingung. Betul. Nah, mungkin juga baru dengar. Nggak tahu namanya apa gitu ya. Tapi yang pasti bikin nggak nyaman. Gitu. Oke, jadi kayak orang dengerin musik terus kayak berisik. Kayaknya ada yang nggak enak berisik. Tapi nggak tahu apa gitu kan. Oh itu jadi namanya itu adalah distorsi namanya. Distorsi dan fase. Itu susah dijelasin dan biasa orang jarang sebut. Oke, tapi apakah itu bisa diminimalisir dengan produk yang bagus atau memang bisa disetting secara manual aja Pak Andre? Nggak bisa disetting itu. Itu harus berasal dari produknya. Oke. Jadi produk yang bagus itu harus memiliki 3 syarat tadi. Speaker itu. Oke. Jangkauannya, amplitudenya nyampe, fasenya bagus, distorsinya rendah. Baru didengarnya bisa time machine balik ke proses perekamannya di tahun berapa, di studio mana, di gereja mana gitu. Oke, nah Kak Teras, itu sedikit penjelasan tentang 3-way speaker dari Artin Motion yang time machine ya Pak Andre ya. Sebelum kita lanjut bahas yang soal 3-way ini Pak Andre, di sini kan kita ada subwoofer nih Pak Andre. Ya kan ada yang 8 inch, ada yang 10 inch nih Pak Andre. Nah ini bisa dijelaskan sedikit nggak Pak Andre nih, bagaimana untuk subwoofer ini, fiturnya mungkin? Ya, ini turunan dari time machine. Nah ini 8 inch-nya namanya Atto. Ya, yang 10 inch-nya Femto. Atto dan Femto itu adalah satuan dari waktu. Jadi detik, milidetik, milisecond kan orang sering dengar tuh kalau ngatur time alignment. Bahwa itu ada Atto, ada Femto. Nah, saking cepatnya. Jadi prinsipnya adalah membuat subwoofer yang sangat cepat untuk mengimbangi si speaker. Karena makin besar pasti makin lambat. Ya, makin kurus orangnya larinya cepat. Ya, makin gemuk 100 kilo makin lambat. Gitu. Walaupun bisa dipercepat dengan latihan, tapi tetap lebih lambat. Sama secara hukum, yang kecil pasti lebih cepat dibanding yang besar. Nah, makin besar makin lambat. Bagaimana dia bisa menjadi cepat? Dia butuh teknologi. Contohnya yang 8 inch ini magnetnya radial. Jadi kalau biasa magnet itu bulat utuh begini, gitu. Kalau dia ini keliling radial. Ini radial magnet. Nah, 8 inch-nya ini diperuntukkan untuk di depan, di subwoofer depan. Kalau kita mau taruh di console box atau di bawah jok, ini subwoofer andalan. Ini bisa respon frekuensinya benar-benar subwoofer, bisa sampai 25-27 Hz lah. Nah, kalau mau lebih rendah lagi, mau dapat feel low-nya, ditambah 10 inch di belakang. Ini sampai 19 Hz. Tapi untuk bahannya sendiri sama nggak Pak Andre? Yang 8 ini sama 10 inch? Sama, konsepnya karbon cone ya. Belakangnya sandwich dengan paper. Berarti artinya untuk yang 8 inch ini bisa menggantikan suara dari subwoofer yang mungkin 10 inch. Ya, tapi nggak serendah ini tentunya. Tapi kalau dibanding subwoofer normal kan 25 Hz rata-rata. Nah, itu ini. Tapi ini subwoofer nggak normal, ini bisa sampai 19 Hz. Nah, Pak Andre, idealnya tuh sebenarnya mobil apa sih yang cocok untuk diinstalasikan dari 3-way speaker Artin Motion ini Pak Andre? Sebetulnya mobil apa aja bisa secara konsep. Apa aja bisa? Bisa. Tapi kalau biasanya kalau orang-orang yang kepengen mobilnya terlihat nggak ada baut, terlihat OEM dengan konsep yang rapi, salah satunya saya begitu. Ini yang speaker yang saya pilih sendiri. Di mobil saya sendiri. Di mobilnya Pak Andre sendiri. Jadi, tapi sebenarnya produknya ini ada berapa sih Pak Andre di Indonesia? Saat ini baru ada 2. Yang satu yang dibawa ke sini, yang satu lagi di mobil saya. Lagi proses. Yang satu lagi di mobilnya Pak Andre sendiri. Iya, lagi proses. Dibawa kemana-mana. Tapi boleh tuh Pak Andre nanti kita dengerin juga ya di mobilnya Pak Andre. Ya boleh. Kalau kapan jadi kita bawa ke sini. Boleh kapan-kapan. Nah, tapi untuk komponen ini Pak Andre, harusnya kan berarti harus didukung dengan komponen-komponen yang bisa menyelaraskan juga dengan speaker-speakernya. Tentunya dengan amplifier yang proporsional juga tentunya. Betul. Nah, ini harusnya apa nih Pak Andre yang dipakai untuk amplifiernya? Saya merekomendasikan amplifier dengan kotak yang sama yang mirip begini. Mereknya Audio Solutions. Dari Itali, sama handmade juga. Jadi ini sangat matching, udah terbukti di Eurofinals juga. Di mobil saya sendiri juga saya pakai itu. Nah, mungkin kalau yang matching ini kan ada 2 tipe ya. Yang satu yang quattro yang paling mahal. 4 channel. Itu
sangat matching untuk ini. Itu yang saya pakai di mobil saya sendiri. Kalau mau dibawa itu satu tingkat, ada yang namanya Quartetto. 4 channelnya dan Duo 2 channelnya. Jadi itu di line up-nya di line up kedua. Itu juga masih bisa untuk speaker ini. Tapi kenapa harus amplifier yang seperti itu untuk bisa matching dengan produk ini, Pak Andre? Ya, amplifiernya karakternya bagus ya, stabilize. Jadi amplifiernya itu ada punya namanya stabilizer di dalamnya, stabil. Dan satu hal yang menurut saya ada di amplifier itu musical, sangat musical. Jadi banyak amplifier tegas, detail, bagus gitu, tapi nggak musical. Nah, kalau speaker seperti ini yang cepat, yang bisa bawa ke time machine, yang low distortion phase ini, kalau dikasih amplifier yang cuma detail, jadi capek dengernya gitu. Dia butuh amplifier yang detail, tapi juga musical. Tapi arti dari musical sendiri apa nih, Pak Andre? Musical itu jadi musiknya itu bisa terbentuk seperti musik. Kalau cuma detail seperti saya ngomong gini kan detail, jelas. Betul. Tapi kan saya pidato. Musik. Ketika saya nyanyi kan ada flow-nya, ada decay. Jadi ketika saya berhenti nggak langsung cep, ada decay-nya, ada harmoniknya namanya. Ya, terus decay dari ruangannya. Itu semua kan terbentuk. Nah, itu yang membentuk musik. Nah, amplifier itu nggak semuanya begitu. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail parameter amplifier yang bagus seperti apa. Boleh. Tapi intinya speaker yang seperti ini, yang cepat, dinamis, kemudian phase-nya bagus, distorsinya rendah, butuh amplifier yang bukan hanya detail, tapi amplifier yang juga musical. Nah itu kan soal matching dan nggak matchingnya nih, Pak Andre, ya kan. Tapi untuk dipakai di mobil harian, apakah nih nggak sayang Pak Andre? Atau mungkin ya udah pengen pakai harian, Justru seharusnya kalau punya barang bagus dipakai sehari-hari. Betul sih. Apa kalau disimpan? betul. Tahu-tahu besok nggak nikmat. Betul. Saya sih punya barang bagus, saya pakai terus. Terus kemudian juga saya pasti, saya punya barang ini nih, pamer. Ya buat cerita sama temen, tunjukin temen. Ini barang bagus. Bukannya pamer, sebenarnya kita buat apa? Buat sharing. Iya. Lu mau cobain nggak barang bagus? Kalau orang beli barang bagus kan kita juga demen. Betul. Ya biasa kan gitu. Jam ini keren nih. Temennya ikut beli. Keren kan? Gitu semua. Gitu. Nah, kalau kita di audio kan, lu cobain ini bagus nih. Betul. Gitu dia. Lu gila bagus. Itu kita jadi suka ngumpul nyeritain bagusnya sesuatu. Dan itu jadi seru. Betul. Jadi artinya bikin tuh orang lain jadi bahagia. Bener. Jadi juga artinya sharing untuk experience-nya, Pak Andre ya. Jadi nggak hanya kita doang yang dengerin. Siapa tahu juga beliau ini yang kita sharing, kita kasih untuk denger, siapa tahu besoknya beli juga, ya kan. Nah, tapi untuk pemasangan dari atau penginstalasian dari speaker ini, Pak Andre, kan kelihatannya ini sangat eksklusif, memang sangat eksklusif ya, Pak Andre. Kemudian juga bahannya juga dari karbon dan ini juga handmade juga. Tapi apakah ada tantangan sendiri, Pak Andre, untuk cara penginstalasiannya nih? Ya, tantangannya yang paling pertama itu membuat ventilasi. Jadi membuat ventilasi. Ya, speaker ini kan bergerak. Bergerak seperti fan. Kalau fan kita tutup kan nggak bisa anginnya kemana-mana. Betul. Jadi ini kalau kita lihat nih, atau coba lihat nih, batas ini kan tipis sekali. Kalau ini kita kasih baffle kayu, begini. Coba perhatiin, nafasnya tinggal sedikit yang bisa keluar udaranya. Betul. Jadi dia harus dibuatkan baffle yang miring seperti ini. Sehingga udara yang keluar itu bisa cukup lebar dan baffle-nya pun harus tipis. Saya rekomendasikan pakai aluminium. Nah, itu contohnya kesulitannya seperti itu. Jadi harus ke installer yang paham bagaimana cara pasang, karena space ini kecil. Kalau ini kita tutup, ini konus nggak bisa gerak kan? Iya, betul. Karena jadi vakum dia. Iya. Ya bisa, tapi susah gitu, lambat. Jadi supaya dia bisa gerak normal, ini harus kita buka. Jadi ventilasi yang lancar. Itulah salah satu tantangannya. Umumnya speaker itu ininya tinggi. Ini pendek. Sehingga ini harus terbuka. Nah, itu udah saya alami di mobil saya. Pertama saya bikin, kok susah dilihat aja kan kelihatan. Kok tertutup setengah. Baru kemudian saya potong. Nanti saya kirim foto. Boleh. Nah, insert untuk bayangan. Boleh nanti kita tunjukin fotonya, Pak Andre ya. Tapi berarti ini produk sangat detail ya, Pak Andre, karena dari tadi dengerin cerita Pak Andre ya, dari cara pembuatannya, dari filosofinya untuk membuat satu set speaker ini dengan 3-way speakernya, dan cara penginstalasian atau cara finishingnya akhirnya dipasang di mobil tuh semuanya diperhatikan
sampai detail sedetail itu ya, Pak. Satu hal lagi, ditambahkan. Boleh. Nah, kenapa tadi menjawab kenapa ininya pendek, ininya panjang? Kalau speaker lain kan ininya panjang, ininya pendek. Karena dia punya motor sistem ini underhung. Underhung ini yang bikin low distortion tadi. Saya agak kelewat. Ya, maka kalau diperhatikan dia punya pole ini tinggi, naik ke atas kan. Biasanya kan pendek. Gitu. Jadi karena ini naik ke atas, sehingga ini harus tinggi. Dan kompensasinya ini jadi pendek. Jadi underhung motor system ini sistem motor yang paling bagus. Yang low distortion karena magnetiknya selalu voice coilnya selalu di dalam magnetic gap. Tetapi kompensasinya dia harus tinggi begini. Nah itu karena di mobil ini kalau dibikin tinggi banget susah, jadi yang ini dikorbanin, dipendekin. Detail banget ya. Jadi namanya underhung ya Pak Andre ya. Konsep underhung design ya. Jadi itu yang membuat low distortion itu tadi. Jadi kita dengerinnya juga makin musikal lagi ya Pak Andre. Nah, dan kita kalau ngeliat produknya Pak Andre ya, mulai dari subwoofernya, kemudian speakernya nih yang 3-way, kabelnya nih seperti harusnya kan juga yang branded juga Pak Andre ya. Ya, kalau kabel itu otomatis. Kabel itu kan salurannya. Seperti kalau speaker ini butuh kabel yang ukurannya besar. Kabel speakernya saya sarankan ya minimal 12 AWG. 12 AWG. Tapi rekomendasi untuk menggunakan kabel apa nih Pak Andre? Harmony boleh. Yang direct link ultimate atau Chernoff classic. Reference. Nah, itu size-nya besar. Intinya kenapa kok perlu besar? Supaya salurannya seperti pipa. Jadi kalau kabel speaker itu prinsipnya harus besar supaya pipanya besar. Jadi air yang mengalir deras. Kalau air yang mengalir deras, si speaker ini bisa terkontrol dengan sempurna. Kalau pipanya kecil atau selangnya kecil, kita alirin air banyak kan seperti kita tutup begitu, airnya nyembur kenceng. Betul. Tapi kalau diisi di bak kan nggak penuh-penuh kan? Karena debit airnya sebenarnya kecil ya. Nah, sama seperti speaker. Kalau kita kasih kabel speakernya kecil, sepertinya kayak kenceng, tapi sebenarnya debitnya pelan, geraknya pun nggak bagus, nggak sempurna. Jadi kayak kontrolnya nggak ada. Itu dari untuk perkabelannya Pak Andre ya. Dan kalau kita melihat juga Pak Andre, ini kan cuman ada 2, satunya di mobilnya Pak Andre tadi katanya, satu lagi di sini nih ya kan. Berarti untuk Katras juga ya yang sedang nonton ini, yang tadi sudah banyak disebutkan sama Pak Andre ini bisa menjadi referensinya mulai dari amplifiernya ya Pak Andre, kemudian subwoofernya bisa dipilih antara yang 8 inch atau yang 10 inch, dan juga kabelnya tentunya kabel-kabel yang memang branded juga Pak Andre supaya mensupport suara dari speakernya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya target marketnya ini seperti apa Pak Andre di Indonesia? Ya, target marketnya tentunya orang-orang yang high end lah ya, atau ultra high end mungkin udah masuk kategorinya. Artinya orang yang mau invest lah gitu. Wah, hidup cuman sekali, kita mau coba sesuatu yang bagus di mobil, yang bisa membawa kita ke time machine tadi, ke gue suka lagu tahun 80-an, gue bisa nikmatin itu maksimal. Gue suka lagu tahun 60-an, atau Louis Armstrong tahun 40-an. Ya bisa aja, anak saya seneng Louis Armstrong. Jadi bisa aja kita bawa time machine-nya kemana. Kita mau invest lah, hidup kan cuma sekali, kita nikmatin. Toh uang bisa dicari, ada. Nah, yang kedua ya target market orang yang benar-benar suka musik. Ya, pemain musik. Itu contohnya saya main musik, saya suka banget musik, setiap hari dengerin musik. Ya, buat saya musik itu sebuah kenikmatan. Nah, untuk mobil saya sendiri itu bertahun-tahun saya diem mikir mau pakai apa gitu ya. Nah, sampai saya denger ini dan saya putuskan ini cocok nih, saya banget. Kedua, saya suka stylenya, OEM look. Saya nggak suka mobil saya, baut sana sini kelihatan, kelihatan, udah dipasang audio, itu saya nggak suka. Saya pengennya terpasang audio, tapi kelihatan seperti standar. Ya, gitulah kira-kira. Nah, jadi target market orang-orang yang unik boleh dibilang. Saya juga nggak berpikir ini dibeli secara massal, semua orang beli gitu. Karena ini bukan beras, bukan aqua gitu. Tetapi ini adalah target market orang yang benar-benar kepengen menikmati hidupnya, suka musik, kepengen maksimal, bisa menikmati time machine kembali ke masanya. Setiap musik itu kalau kita dengar kan, wah, nostalgia masanya. Itu feel itu kan nggak bisa dibeli, nggak bisa dinikmati dengan uang berapapun gitu. Kalau kita ada, kenapa nggak kita nikmati sekarang? Betul. Kira-kira gitu. Tapi berarti itu bisa menjadi, tapi sebenarnya trigger orang untuk
memakai atau trigger orang untuk memulai menggunakan atau mencari pengalaman seperti ini tuh sebenarnya apa, Pak Andre? Ya pasti pertama suka musik dulu. Oke. Ya semua orang pasti suka musik sih. Buktinya mobil sekarang nggak ada seperti dulu kosong gitu. Semua ada musiknya. Betul. Apalagi mobil-mobil listrik gitu kan, TV-nya besar-besar, streaming udah bisa, semua CarPlay, semua streaming sekarang, Kompas, Tidal, Spotify, YouTube musik semua ada. Siapa yang nggak nonton YouTube musik? Siapa ya atau YouTube atau dengerin YouTube musik atau siapa yang nggak Spotify sekarang? Betul. Saya rasa semuanya. Saya juga Apple, ya kan, Apple Music semua pasti pakai. Kenapa? Ya karena memang musik itu kan jiwanya yang membuat kita bahagia dari dulu. Betul. Sampai zaman hari ini musik itu nggak pernah punah. Industri yang terus bertumbuh terus. Nah, orang yang bisa tertrigger ini ya orang yang memang senang musik. Memang semua orang senang musik, tapi mau merealisasikan lebih maksimal. Jadi kan ada yang mungkin lah standar begini biasa aja. Mungkin karena belum dengar. Begitu dengar yang lain, ini lebih bagus. Dan nanti pelan-pelan akan naik. Berarti artinya kalau orang yang baru mau terjun ke dunia audio mobil nih Pak Andre, gak mungkin juga dia langsung bisa mengenali kalau bahwa ini produk yang bagus. Umumnya jarang. Biasanya orang akan go up the ladder, naik pelan-pelan. Bukan karena gak ada uangnya, tapi merasa apa bener gue invest. Ya kalau nanti speaker 400 juta lebih. Apa bener gue beli speaker 400 juta lebih bisa beneran bagus. Orang tuh gak ada kepercayaan itu. Dia akan coba dulu 20 juta dengerin, 50 juta dengerin, 100 juta dengerin gitu. Sangat jarang ada orang langsung beli 400 juta gitu, jarang. Oh iya betul. Tapi Pak Andre kan udah keberanian dulu. Nah Pak Andre kan tadi udah sebutin tuh 400 juta nih. Saya agak kaget dengarnya. Ini berarti harganya 400 juta Pak Andre. 465 loh. Wow. Jadi satu set. Oh, yang three-way-nya doang? Three-way-nya. Bukan sama subwoofer? Belum. Berarti satu set three-way harganya 465 juta. Dan ini bener, dan ini bener juga untuk orang-orang yang pengen merasakan experience yang lebih. Yang hidup cuman sekali ini pengen digunakan maksimal lagi untuk dengerin musik yang lebih. Ya Pak Andre ya. Dan selalu ada orang yang beli. Selalu ada. Iya, orang kaya Indonesia nggak bisa habis juga kok Pak Andre. Nah, saya kan kemarin dapat info Pak Andre. Di sosial medianya Art in Motion itu kan baru saja mendapatkan prestasi di EMA Eurofinal. Betul. Tapi Pak Andre boleh nggak diceritain sedikit? Boleh. Jadi sebenarnya saya dengar produk ini justru tahun lalu. Di EMA Eurofinal 2024. 2024 EMA Eurofinal. Nah di situ kok ada mobil antri panjang gitu. Penasaran saya juga. Kalau antri biasanya kan bagus. Atau makanan enak gitu. Antri 1 jam enak bagus. Saya ikut ngantri. Pas saya dengar, bagus. Gitu. Dan kebetulan dia ini request ke saya menjadi distributor untuk kabel harmonik di Eropa. Atau spesifiknya Sweden waktu itu. Jadi kebetulan kita ngobrol, terus kemudian kita meeting, barulah kita ambil produknya. Jadi saya import Art in Motion-nya ini. Dia membeli dari saya. Jadi saya ekspor harmonik kabel ke sana. Itu keren. Gitu keren ya. Bukti dia tahun lalu itu menang di Master Unlimited mobil dia. Yang ngantri itu ternyata betulan menang gitu. Wow. Nah di tahun ini juga sama banyak mobil, bahkan lebih banyak tahun ini. Kalau nggak salah di hall itu ada 6 atau 7 mobil ya yang berbaris gitu, karena kita sewa booth. Itu juga banyak sekali menang. Tapi berarti artinya yang membuat Pak Andre sendiri juga memasang produk ini di mobil Pak Andre juga karena yang tadi dengerin itu Pak Andre? Kalau saya harus denger. Namanya produk audio itu susah. Kalau saya bilang Jupe bagus gitu, nanti saya jelasin fase apa, pasti nggak kebayang lah. Iya betul. Tapi kalau denger langsung, ini gitu. Itu bahasa yang paling universal. Sama seperti masakan, saya bilang enak nih Jupe. Enaknya gimana? Bingung saya. Pokoknya enak gitu. Nanti saya jelasin dengan bahasa yang teknis,
nggak paham gitu. Iya, tapi kalau udah kita coba, oh ini enak juga enak gitu. Nah, audio juga gitu harus jadi harus dirasakan sendiri juga ya Pak Andre ya. Nah, itu sebabnya di Karten kan banyak display demo, jadi customer bisa pilih sesuai. Betul. Makanya untuk Katras yang emang pengen banget untuk dengerin ini, jadi nggak bisa, karena audio ini juga harus didengerin secara langsung juga Pak Andre ya, supaya kita juga rasakan feel-nya secara langsung. Kemudian juga pastinya karena memori juga pasti akan bikin orang untuk ke-trigger juga Pak Andre ya. Jadi ada memori sesuatu yang di dalamnya juga bisa bikin. Oh, itu nggak bisa lupa. Iya betul. Saya tahanin 1 tahun dari 2024, saya baru pasang 2025. Coba sayang juga. Tapi lama-lama ya udahlah beli lah gitu. Pasti ada begitu. Akhirnya dipasang juga. Tapi untuk garansinya Pak Andre, garansinya ini dari Artimotion sendiri gimana nih untuk satu set 3-way speaker dari yang Time Machine ini? Ya, ini kalau failure ya akan ditukar dari sananya. Kalau gagal, maka tapi itu tadi harus dipasang di dealer yang terrekomendasi oleh Audio Plus. Jadi barang-barang seperti ini, seperti EQ-Tone itu limited dealership. Ya. Berbeda dengan Crescendo, Ground Zero itu kan dari kita semua kita menjual. Tapi EQ-Tone dan Time Machine atau Artimotion ini limited dealership. Kenapa? Kita memilih yang betul-betul bisa menginstal ini ya, contohnya tadi ventilasi itu, kemudian matching powernya, kemudian tuningnya, karena kita mau ini terdeliver sampai ke customer itu betul-betul nyampe, suaranya benar-benar bisa membawa ke Time Machine tadi, nggak cuman beli bye-bye nanti komplain banyak. Sayang, produk-produk seperti ini di level harga sudah segini ya, kita sebut high end dan ultra high end, harus terinstall dengan dealer yang mumpuni, yang bisa memasang, bisa mentuning. Bukan berarti yang lain nggak bisa, tapi mungkin belum terlatih atau belum paham konsep produknya. Ya mungkin bisa kalau udah berhubungan dengan kita, membangun sekian waktu, kita akan pasti testing dulu kan bagaimana hubungannya. Nanti setelah sekian waktu, nah baru. Kalau dari Karten kan dari awal udah bersama Audio Plus. Jadi skill-nya udah sama gitu. Nah, itu dia kata rahasia. Jadi salah satu dealer yang mumpuni juga untuk menginstalasi dari speaker ini bisa ke Kartens Audio Jakarta ya Pak Andre ya. Nah, tapi untuk speakernya nih Pak Andre, kan ini kan 3-way system ya, 3-way speakernya. Harganya juga tadi lumayan, ya kan? Tapi nggak lumayan lah, maksudnya untuk orang-orang yang pengen experience lebih nih sangat worth it Pak Andre ya. Ya sangat worth it, dan tentunya ada orang yang pasti akan nanya nih Pak Andre, kalau misalkan mau butuh di mid bass-nya aja nih, dibeli aja nih mid bass-nya, boleh nggak sih? Saat ini belum kita jual seperti itu. Memang kemasannya kan satu box ini isinya langsung 3. Jadi masih seperti ini. Nanti ke depannya mungkin akan kita, ketika produksinya udah lebih lancar sedikit, mungkin kita akan jual 3 inch-nya aja, tweeternya aja, bass-nya aja bisa. Tapi kalau subwoofernya bisa. Subwoofernya bisa. Nah, Katras tenang aja ya. Jadi kalau speakernya nggak bisa, ini subwoofernya bisa dibeli satu-satu ya Pak Andre ya. Sebenarnya pemikirannya begini, ini nggak bisa di mix and match dengan merek lain. Jadi kalau diperhatiin kenapa cone-nya semua sama, motor sistemnya sama, karena dia supaya geraknya itu bareng. Jadi mix and match itu kan sebuah proses. Jadi ini udah di mix and match sama dia. Kalau kita gabung ini, midnya dicemplungin merek lain, ini mid bassnya diganti, nanti suaranya nggak bisa membawa Time Machine ke sana. Karena Time Machine-nya cuma satu di mid bass aja. Ini harus satu set 3 Time Machine, jadi baru bisa bawa ke waktu recording. Jadi itu yang membuatnya perfect ya Pak Andre ya. Jadi ini memang didesain untuk memang satu set. Nah Pak Andre, saya dengar-dengar kemarin katanya memang di Time Machine ini ada produk yang lain juga ya nanti. Ya, jadi di bawah line up ini namanya Time Machine, di bawahnya ada namanya Continuum. Continuum ini adalah produk yang konusnya sama persis, jadi dome-nya sama, cone-nya sama, cone-nya sama. Yang beda adalah motor sistemnya. Jadi rangkanya pakai rangka universal, motor sistemnya juga bukan underhang, pakai motor sistem overhang biasa. Otomatis harganya turun jauh. Ya hampir
setengahnya, hampir setengahnya. Dan belum prediksi ya, belum ada harga pasti, tapi diprediksi kira-kira begitu. Oke, jadi itu juga belum datang juga ke Indonesia ya Pak? Itu belum ada, baru kemarin di trial di Euro Final 2025. Dan banyak menang juga yang pakai Continuum malah. Saya lihat yang Continuum malah banyak menang gitu ya. Mungkin karena speakernya umum ya, jadi orang tuh mudah menerima gitu. Itu nanti mungkin di harga 200 sekian. Itu lebih affordable dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Banyak ya. Dan biasanya juga orang-orang Indonesia suka nih sama produk-produk yang juara nih, udah champion nih. Jadi udah terbukti juga ya kan. Terus wah ini juara kemarin di Europe, sikat gitu ya Pak Andre ya. Ada juga amplifier yang dia baru showing. Dia pasang di mobil dia sendiri. Baru first prototype. Itu keren banget sih. Maksudnya kalau dilihat tuh seperti berkontur begitu. Berkontur ya, ala-ala ampli Chevrolet Home gitu. Tapi kalau dipegang rata. Kok bisa? Iya, itu keren banget sih. Serinya namanya Pulsar. Ya, 5 channel panjang gitu. Nah, itu belum sih, mungkin masih. Itu tapi belum launching. Mungkin masih butuh berapa bulan lagi sampai tapi akan ke Indonesia nih. Kita tunggu nih. Jadi tadi ada Continuum sama yang Pulsar. Jadi konturnya itu agak wave begini ya Pak Andre, bergelombang. Kalau dilihat wavy, tapi kalau dipegang rata. Itu kayaknya permainan CNC lagi. Iya, itu luar biasa. Itu melawan hukum fisika tuh kayaknya tuh. Jadi kita tunggu banget ya Pak Andre. Saya kirim fotonya. Boleh. Nanti kita akan masukin juga beberapa foto yang tadi juga ya Pak Andre ya. Dan ini semuanya udah selesai kita bahas Pak Andre nih ya kan. Jadi ini bisa dicari juga sekarang karena memang produknya juga terbatas Pak Andre ya. Jadi ada 2, yang satunya di mobilnya Pak Andre sendiri, yang satunya ada di sini nih yang kita lagi gunakan untuk bincang hari ini ya Pak Andre ya. Dan untuk Kateres ya, jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre itu semuanya bisa menjadi referensi ya Pak Andre ya untuk diaplikasikan di mobilnya masing-masing juga. Sangat bisa. Seperti kabelnya, kemudian amplifiernya, dan juga untuk subwoofernya tinggal dipilih sukanya. Mungkin kalau yang agak lebih deep bisa pakai yang 10 inch. Tapi kalau yang mau dipakai di bagian depan itu bisa yang pakai 8 inch. Itu Kateres ya. Jadi bisa, atau kalau nanti Kateres mau nanya-nanya ke Pak Andre boleh ya, nanti tulis di komentar. Nanti kita sampaikan ke Pak Andre. Nanti kita baru bikin video lagi, kita jawab dari Pak Andre ya. Pak Andre, makasih banget udah mau ngejelasin sama kita nih bagaimana produk dari Artimotion ini, kemudian juga dari komponen-komponennya, bahan-bahannya, dan juga harganya tentunya yang sangat worth it untuk orang yang mencari experience dalam hidupnya, yang dimana hidup ini cuma sekali Pak Andre ya. Kalau pengen balik ke time machine, mengenang nostalgia, ini pakai yang ini karena memang namanya sudah didesain dan dinamakan dengan time machine ya Pak Andre ya. Pak Andre sekali lagi makasih. Pak Andre, mungkin terakhir ada nggak yang mau disampaikan nih untuk orang-orang yang mencari atau orang-orang yang sebenarnya jodohnya ada di sini nih, yang selama ini mereka cari? Ya, kalau saya sendiri ya, nyari speaker itu yang cepat. Yang gesit gitu. Karena musik itu cepat. Kalau kita nonton musik langsung itu beda banget juga. Jadi ketika kita nonton live itu kan baru dimulai aja, wah kalau dengar violin digesek atau cello digesek di depan kita itu merinding. Iya, betul. Itu kenapa bisa merinding? Dinamiknya luar biasa. Bahkan kalau kita nonton klasik itu kan mereka nggak pakai kick drum, pakainya timpani, buku pakai tangan cepet gitu. Nah itu kalau musik-musik klasik, apalagi kita nonton di Indonesia di Aula Simfonia itu bagus, atau di Austria kita selalu nonton di Vienna, di Salzburg, di Hungary kita juga nonton. Itu feel live music itu dinamikanya, impactnya ketika dipukul, digesek itu kan luar biasa. Kenapa bisa begitu cepat? Buat saya speaker yang bisa secepat itu cuma 2, Ecutone Diamond yang harganya 2,6 miliar lebih, dan time machine ini yang harganya 465 juta ini. Jadi itu yang membuat saya kalau mau feel live, buat saya sendiri cuma 2 ini, ya itu pilihannya antara 2 ini gitu. Kalau mau feel live bisa pilihannya ke sini ya Pak Andre ya. Nah Kateres, terima kasih udah nonton kita selama ini ya. Jadi untuk ngomongin yang time machine ini, terima kasih untuk sudah nonton ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Kartana Sauda Jakarta. Kateres dan Pak Andre sekali lagi makasih udah ngeluangin waktunya ya Pak Andre. Jadi bye.